Hai, kamu yang setia mantengin channel ini, makasih banyak ya. Kali ini kita akan melanjutkan sequel ketiga film James Bond versi rebootnya Daniel Craig atau ke-23 dari keseluruhan film James Bond. Gak usah bertele-tele lagi, karena kalau kalian udah nyampe sini, berarti udah nonton video yang sebelumnya dong. Jadi cus kuy, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Adegan diawali dari Bond yang menemukan Ronson, salah satu agen MI6 di Istanbul, Turki yang terluka terkena tembakan. M meminta Bond mencari harddisk penting yang berisi rincian dan daftar nama agen yang menyamar di organisasi-organisasi teroris di seluruh dunia. Tapi ternyata harddisk itu telah dicuri. Bond terpaksa meninggalkan Ronson yang sekarat karena M mendesak Bond supaya mengejar pencuri itu, sebab tidak ada waktu lagi. Bond dijemput oleh F. Moneypenny tanpa S, dan mereka mengejar Patrice, si pencuri bayaran, yang juga diikuti polisi dari belakang. F berhasil melumpuhkan mobil Patrice, tapi Patrice berhasil kabur setelah menembaki semua polisi. Bond pun segera mengejar Patrice dengan motor. F pun juga ikut memantau dan mengikuti pergerakan mereka atas arahan Thinner. Bond dan Patrice bukan balap liar lagi, cu, tapi mereka udah balap maut. Ngeri banget euy. Ketika Patrice terdesak di jembatan, ia melompat ke atas gerbong kereta yang sedang melaju. Bond pun mengikutinya. Namun dalam insiden itu, Bond terkena tembakan di dadanya. Patrice lalu memutus sambungan gerbong, dan beruntung Bond dengan sigap menggunakan eksavator untuk menyambung gerbongnya, lalu segera bergegas melompat ke gerbong yang ada di depannya. Mereka pun lanjut bergelut di atas gerbong, hingga akhirnya F yang memantau mereka dari atas tebing mendapat izin dari M untuk menembak karena tidak ada jalan lain. Namun tembakan itu meleset dan mengenai Bond. Bond pun jatuh ke dalam sungai dan dinyatakan meninggal meski jasadnya belum ditemukan. Sementara Patrice berhasil kabur membawa harddisknya. 3 bulan kemudian, di markas MI6 London, M membuat laporan tentang kematian Bond dan dia terlihat terpukul dengan kejadian itu. Keesokannya, ia mendapat tekanan politik untuk pensiun dalam pertemuan dengan Ketua Komite Intelijen dan Keamanan yang baru, Gareth Mallory. Namun M tidak mau pensiun sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Sekembalinya dari pertemuan, markas MI6 diretas melalui komputer milik M. Peretas itu mengejek M dan ledakan terjadi di kantor, menewaskan sejumlah karyawan MI6. Di tempat lain, Bond ternyata masih hidup. Dia diselamatkan oleh seorang wanita. Dia lalu pergi ke klub dan melakukan aksi minum dengan kalajengking putih. Kemudian ia melihat berita di televisi jika markas MI6 diserang. M sangat berduka atas kematian beberapa agen dan karyawannya. Ia berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Setelah pulang ke rumah, M terkejut dengan kehadiran Bond di sana. Bond mempermasalahkan tentang izin tembakan yang mengenai dirinya. M berkata kalau ia tidak punya pilihan lain. Bond pun harus menjalani tes jika ingin kembali bertugas di MI6. Dan keesokannya Bond dibawa ke markas baru MI6 untuk menjalani serangkaian tes. Ia lalu menyayat dan mengambil peluru di dadanya yang pernah ditembakkan Patrice sebelumnya, kemudian membawa ke Thinner untuk dianalisa. F lalu menemui Bond dan meminta maaf karena telah menembaknya. Ia membawa Bond menuju ruangan menemui M dan Mallory. Bond gagal dalam tes menembak dan sesi tanya jawab, namun M meloloskannya tanpa sepengetahuan Bond. Mallory sempat memprotes, namun M mensekakmat kalau ia yang berhak memutuskan. Setelah peluru yang mengenai Bond dianalisa, terdapat beberapa orang yang menggunakan peluru berbahaya itu, dan benar salah satunya adalah Patrice, si pencuri harddisk. Dari informasi yang didapatkan, 2 hari lagi Patrice akan ke Shanghai. M pun menugaskan Bond ke sana untuk meringkus Patrice.
Ebon lalu ditemui oleh seorang pemuda yang kita sebut saja Q. Dia memberikan tiket ke Shanghai beserta paspor dan juga sebuah pistol yang sudah dimodif hanya bisa digunakan oleh tangan Ebon serta radio komunikasi mini. Kita langsung aja ke Shanghai. Ebon mengintai dan memantau pergerakan Patrice. Terlihat Patrice membunuh beberapa orang penjaga di sebuah gedung. Ebon lalu mengikuti Patrice dengan bergelantungan di bawah liftnya. Patrice rupanya mengincar seorang kolektor seni yang ada di gedung seberang. Ia melubangi kaca gedung dan menembaknya. Kemudian Ebon menyergapnya dan menjatuhkan Patrice dari atas gedung. Sayangnya, Patrice belum menjawab pertanyaan Ebon siapa yang menyuruhnya. Terlihat seorang wanita di gedung sebelah bernama Severin mengawasi mereka berdua sejak tadi. Ebon menemukan chip perjudian dalam tas kotak alat pelubang kaca milik Patrice. Sementara itu, di London, M kembali mendapatkan teror. Seseorang merilis 5 nama agen MI6 ke YouTube dan tentu saja itu sangat berbahaya. Orang itu mengancam akan merilis nama-nama baru tiap minggunya. M segera meminta Thinner supaya menarik nama-nama agen yang terungkap itu. F datang menemui Ebon atas perintah MI6 dan berpura-pura memberikan informasi jika 5 nama agen telah dirilis oleh peretas. Namun Ebon tahu tujuan utama F sebenarnya, yaitu memata-matai Ebon atas perintah Mallory. Karena Ebon sendiri sudah dikabari M tentang nama itu. Melalui informasi chip milik Patrice, Ebon dan F menyamar dan mereka menuju kasino di Macau. Rupanya, chip itu adalah bayaran Patrice. Ia dibayar 4 juta euro untuk membunuh. Setelah mendapatkan uang, Ebon bertemu Severin dan Severin bertanya apakah benar Ebon yang sudah membunuh Patrice. Ebon pun menjawab iya dan Severin bertanya lagi kenapa. Ebon menjawab kalau ia ingin bertemu dengan majikannya. Namun Severin berkata, hati-hati. Ketika beranjak, Ebon menahannya dan membongkar semua rahasia Severin serta ketakutannya. Ebon berkata jika dilihat dari tatonya, Severin adalah budak kecrotnya pria yang diselamatkan oleh seseorang dan kini dipaksa bekerja padanya. Ia bisa membantu membunuh majikannya itu asal Ebon dibawa ke markasnya. Severin tidak yakin Ebon akan selamat karena saat dirinya pergi, seseorang akan membunuh Ebon. Namun jika ia berhasil selamat, Severin menentukan tempat untuk bertemu, yaitu di Chimera, Harbor Utara, Dermaga 7, dan ia akan pergi 1 jam lagi. Setelah Severin pergi, beberapa pria datang menghadang Ebon. Mereka berkelahi dan jatuh ke sarang komodo. Ketika pria itu hendak menembak Ebon dengan pistol milik Ebon, ya nggak bisa lah Wak, karena udah disetting. Sosok komodo besar menggigit pria itu dan Ebon berhasil keluar, tapi terima kasih F. Ebon pun memberikan koper yang berisi uang itu pada F untuk dijadikan taruhan. Wah, baik banget sih Bon. Ebon lalu pergi menemui Severin dan kebetulan dia lagi mandi. Jadi sekalian dong Ebon mandi bareng dan tentu saja sambil ya kan. Di London, MI6 mendapat kabar duka tentang terbunuhnya agen mereka di Timur Tengah yang bernama Hussein. Sebelumnya, foto si agen memang disebar oleh si peretas ke YouTube. Dia dibunuh dengan keji sambil divideoin, mirip ABG laknat zaman sekarang gitu yang pegang HP ya kan. Yang apa-apa divideoin, bahkan musibah sekalipun. Sementara itu, Ebon dan Severin menaiki kapal menuju sebuah pulau. Ebon mengaktifkan radio komunikasi pelacaknya dan mereka berdua ditawan serta akan dikirim ke majikannya, Raul Silva. Setibanya di pulau tak berpenghuni, mereka dipisah. Ebon dibawa ke sebuah ruangan dan Silva pun datang menemuinya. Dia adalah mantan agen MI6 yang kini balik menyerangnya karena merasa MI6 sudah membohonginya. Dahulu ia adalah agen andalan MI6. Tapi sekarang ia menyalahkan MI6 atas insiden penangkapan dirinya. Ia disiksa dan dipenjara oleh Tiongkok selama penyerahan kedaulatan Hong Kong pada tahun 1997. Silva juga membongkar kalau sebenarnya Ebon tidak lulus dalam tes, namun M berbohong dengan mengatakan Ebon lolos, yang berarti M sudah mengkhianati Bon.
Ia mengirim Ebon ke lapangan karena tahu Ebon belum siap dan akan mati. Silva menawarkan Ebon untuk gabung di komunitas cyber teroris karena di sana mereka bisa bekerja dengan bebas tanpa diatur-atur, tanpa disuruh-suruh, dan tentu saja tidak ada yang mengawasi. Silva lalu membawa Ebon menemui Severin yang telah diikat. Ebon diminta menembak gelas yang ada di kepala Severin tapi meleset, dan Silva membunuh Severin dengan tembakan di kepala. Ebon pun berhasil menembak semua pengawal Silva. Silva berkata kalau Ebon gak bakal bisa membawanya seorang diri. Tiba-tiba beberapa helikopter datang. Ya, mereka dapat informasi dari alat radio kecil Ebon sebelumnya. Makasih radio. Silva pun ditangkap dan dibawa ke Inggris. Dia dikurung dalam sel khusus. Ketika M datang ke sana, Silva mengejeknya. Ia juga buka suara saat dirinya disiksa dan dianiaya, bahkan disuruh bunuh diri menggunakan kapsul sianida demi melindungi rahasia M, yang membuat wajahnya cacat dan beberapa organ tubuhnya rusak. Beruntung dirinya masih bisa selamat. Tapi M justru memecatnya dari MI6. Selanjutnya, M menghadiri rapat para menteri yang akan membahas tentang kebocoran data keamanan mereka karena sudah banyak memakan korban. Sementara itu, Ebon meminta Q untuk mengakses laptopnya Silva. Bukannya mendapat informasi, ternyata laptop tersebut disetting untuk meretas sistem MI6. Pintu-pintu pun terbuka dan Ebon yang menyadari kalau Silva akan kabur melewati gerbong kereta bawah tanah segera berlari menuju ruangan Silva ditahan. Namun Silva sudah berhasil melarikan diri. Dalam upaya pengejarannya, Ebon hampir celaka ditabrak kereta. Beruntung ia berhasil berlindung setelah menembaki pintu yang macet. Setibanya di permukaan, Silva menyamar sebagai polisi dan ia menaiki kereta. Dengan informasi dari Q, Ebon berhasil masuk ke dalam kereta itu dan menemui Silva. Namun Silva segera berlari hingga Ebon kehilangan jejak. Dengan instingnya yang kuat, Ebon menemukan pintu terbuka yang lagi-lagi menuju ke lorong bawah tanah. Ternyata itu adalah jebakan dari Silva. Silva meledakkan dinding dan kereta yang sedang melaju di atasnya pun ambruk, hampir mengenai Ebon. Sementara Silva melarikan diri menggunakan mobil polisi menuju kantor menteri. Setibanya di sana, Silva menembaki para penjaga lalu masuk ke ruang rapat, mengincar M dan membunuh beberapa pejabat. Ketika hendak menembak M, Mallory berhasil melindunginya mengorbankan diri. Dia pun tertembak, sementara Ebon yang tiba di sana balik menyerang dan mengalihkan perhatian menggunakan asap pemadam api. M dibawa keluar oleh Thinner dan seorang pria memasukkannya ke dalam mobil. Rupanya itu adalah Ebon. Ebon membawa M dan meminta Q untuk membuat rute palsu yang hanya bisa diikuti oleh Silva. Meski beresiko tinggi karena itu melanggar peraturan pemerintahan, namun Q akhirnya setuju dan rupanya Mallory juga mengizinkannya. Ia gak peduli apa kata negara karena mungkin negaranya juga gak berpihak padanya dan gak tahu menau tentang masalah besar di MI6 setelah rapat tadi, ya kan? Untuk alasan itu, ia sejalan dengan pemikiran M dan mendukung Ebon melindungi M. M dibawa ke rumah masa kecil Ebon yang kosong dan terpencil di Skyfall Lodge, Skotlandia. Di sana, Ebon dan M bertemu dengan Tomcat, maksudnya Kincaid, penjaga hutan keluarga Ebon. Ebon memberitahu bahwa Silva akan menyerang tempat itu dengan kaki tangannya. Tapi di sana sangat minim senjata karena senjata-senjata milik keluarga Ebon sudah banyak yang dijual dan tersisa beberapa. Ketiganya pun mencoba membuat jebakan dengan peralatan seadanya. Singkat cerita, anak buah Silva tiba di sana. Ebon, M, dan Kincaid melawannya dengan serangan pertama mereka. Meski berhasil melumpuhkan anak buah Silva, namun dalam insiden ini M terluka terkena tembakan di bagian perutnya. Silva sendiri tiba dengan helikopter untuk serangan kedua. Karena kewalahan sebab Silva membawa banyak pasukan, Ebon menyuruh Kincaid membawa M pergi melalui terowongan. Silva melempar granat dan Ebon meledakkan dinamit menggunakan tabung egas. Ia kemudian bergegas pergi melewati terowongan juga. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan helikopter jatuh, menewaskan sejumlah anak buah Silva. Silva yang melihat obor Kincaid segera mengikutinya. Ebon sendiri juga mengejar M dan Kincaid
Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh satu-satunya anak buah Silva yang selamat. Setelah bertarung singkat, keduanya terjatuh ke dalam es salju. Di sana, Ebon berhasil membunuhnya dan segera keluar. Sementara itu, Silva berhasil menemukan M. Dia kemudian memberikan M pistol dan memaksa M menembak untuk bunuh diri bersama. Ebon tiba di sana tepat waktu dan membunuh Silva dengan melempar pisau yang mengenai punggungnya. Tapi M juga ambruk dan akhirnya meninggal di pelukan Ebon. Akibat luka di perutnya dalam insiden tadi terlalu parah. Sebelum meninggal, di detik-detik terakhir, ia bertanya kenapa Ebon terlambat. Ebon menjawab kalau dirinya sempat tenggelam ke dalam es salju bersama anak buah Silva. M berkata kalau satu hal yang sudah ia perbaiki. Harus nangis enggak sih? Setelah pemakaman M, F. Manipeni membawa barang yang diberikan almarhum M pada Ebon dari surat wasiatnya. F juga mengatakan kalau dirinya kini sudah tidak bekerja di lapangan dan secara resmi diangkat menjadi sekretaris Mallory. Tiner datang dan memberitahu Ebon kalau ada yang ingin menemuinya. Ternyata dia adalah Mallory yang kini menjadi pimpinan MI6 yang baru. Ya, dia adalah M New Generation. Mallory memberikan tugas baru dan bertanya apakah Ebon siap. Ebon menjawab dengan senang hati dan film pun berakhir.